Sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan dan Tianzun yang bertarung di dalam domain Dewa Abadi. Dan tak lama kemudian, Xian segera menghancurkan domain abadinya sendiri agar bisa menghancurkan sosok Tianzun. Selang beberapa waktu, di arena pertarungan, muncullah sosok Tianzun yang terlempar ke tepi tirai cahaya. Selanjutnya disusul oleh sosok Xiaoyan yang sedang berdiri menahan kesakitan. Dan cerita pun dimulai. Di dalam pertarungan antara makhluk abadi, walaupun kedua belah pihak sebelumnya terluka parah, tetapi sepertinya mereka dapat pulih sepenuhnya. Ucap penonton. Ya, itu benar. Jika mereka terus bertarung seperti ini, kapan pertarungan ini akan berakhir? Tetapi, itu sangat luar biasa. Aku tidak menyangka aku akan dapat melihat pertarungan sengit hari ini. Dan pertarungan seperti ini tidak pernah terjadi selama 10.000 tahun. Ucap salah satu penonton. Tentu saja, tidak semua orang bertaruh kepada Jincang dan Zhonggu. Ada beberapa dari mereka yang datang sepenuhnya hanya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jadi, melihat pertarungan yang sangat luar biasa seperti ini membuat mata mereka pun panas. Seolah-olah mereka benar-benar bisa merasakan sesuatu dari pertarungan antara kedua. Kenapa aku sangat merasa familiar dengan tanda bintang di antara alis orang ini? Gumam Yuyan di dalam hatinya. Saat ini, matanya terfokus melihat Xiaoyan karena hanya dalam sekejap, sosok Xiaoyan pun langsung membesar hingga 100 kaki. Aku ingat. Kekuatan fisik yang sangat kuat di antara banyak ras, hanya ada satu ras yang bisa melakukan itu. Dan ras ini juga memiliki kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat. Jika dinilai dari bintang di antara alis orang ini, dia pasti berasal dari klan Yuanzhen. Ucap Yuyan di dalam hatinya. Setelah memperhatikannya dengan hati-hati, Yuyan pun mengangkat alisnya sedikit dan menatap Xiaoyan yang semakin besar. Sekarang, ada cahaya berkelip di matanya yang indah. Kenapa aku tidak ingat kapan aku menangkap budak dewa yang berasal dari klan Yuanzhen? Mungkinkah? Gumam Yuyan. Memikirkan hal ini, Yuyan segera melihat tanda budak di leher Xiaoyan lagi. Namun, sepertinya tidak ada petunjuk yang ditemukan. Hal ini pun membuat Yuyan semakin curiga. Namun, reaksi Zhonggu terlihat lebih terkejut daripada dirinya. Sepertinya, ini akan menjadi lebih menarik. Gumam Yuyan lagi. Meskipun Yuyan telah menemukan sesuatu yang janggal, tetapi dia tidak ingin membeberkannya sekarang. Karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi di pertarungan di arena. Jadi, dia harus menunggunya terlebih dahulu. Tepat ketika melihat tubuh Xiaoyan yang semakin membesar, mata Tianzun pun langsung terbelalak karena terkejut. Jelas, dia juga tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang telah bertarung sampai saat ini, ia masih punya kartu andalan dari tubuh Yuanzhen. Itu menunjukkan Xian telah berhasil memaksimalkan kekuatan tubuh fisiknya. Meskipun begitu, dengan metode seperti ini, seharusnya itu juga akan menghabiskan ki dan darah dirinya sendiri. Karena tubuh abadi juga sama dengan kekuatan kaisar keabadian. Bahkan, kekuatan sumber asli api dan guntur telah dia gunakan dalam jumlah yang sangat besar. Itu akan membutuhkan waktu. Jelas, Xian juga mengetahui masalah ini. Namun bagi Xiaoyan, setiap batasan dalam kekuatan sebenarnya adalah proses terobosannya sendiri. Dan inilah alasan mengapa Xian ingin melawan Tianzun sekarang. Karena selain ingin melenyapkannya, Xian sendiri ingin mengalami beberapa pertempuran yang bisa membuat terobosan untuk dirinya. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk dirinya di masa depan. Tapi, tentu saja Xian sekarang harus mampu mengalahkan Tianzun saat ini. Memang benar. Dengan membesarkan tubuhmu, kamu akan dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu. Tetapi, kecepatanmu pasti akan menurun. Ucap Tianzun. Tianzun pun menstabilkan. Saat ini, meskipun dia sedikit terkejut, namun dia tetap berbicara dengan dingin sambil melihat Xiaoyan yang tubuhnya telah membesar sebesar bukit. Sebenarnya, pikirannya sedikit terguncang. Tetapi, dia tetap tidak boleh kehilangan momentumnya. Hanya saja, sebelum Tianzun selesai berbicara, sosok Xiaoyan yang sebesar gunung pun telah menghilang. Melihat itu, mata Tianzun pun tiba-tiba menyusut. Apakah kamu yakin? Ucap Xiaoyan. Saat berikutnya, sebuah suara terdengar di telinga Tianzun. Dan sosok besar yang menghilang telah muncul kembali di atas kepalanya.
Dalam sekejap mata, segera Xian pun mengayunkan tinjunya yang seperti gunung dan langsung menyapu ke arah Tianzun dengan ganas. Itu membuat Tianjun tidak bisa menghindari dari serangan yang tiba-tiba ini. Jadi, dia juga segera mengangkat tangan. Jadi, Tianjun pun segera mengangkat tangannya. Lalu kemudian, sebuah cahaya keemasan pun keluar dan berubah menjadi perisai cahaya untuk memblokir serangan tinju itu. Namun, tepat ketika tinju Xiaoyan jatuh, perisai Tianjun pun langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Meskipun begitu, itu juga memberikan waktu bagi Tianjun untuk bereaksi. Segera, tubuh Tianjun pun langsung meledak dengan cahaya biru. Untuk menghadapi serangan Xiaoyan, dia langsung mengayunkan tinjunya dengan keras, yang membuat seluruh ledakan pun bergema di arena. Meskipun sekarang keduanya memiliki bentuk tubuh yang sangat berbeda, namun selama konfrontasi ini, mereka berdua saling mengayunkan tinju mereka dengan keras. Seolah-olah itu seperti butiran hujan yang tidak ada habisnya. Meskipun ukuran tubuh Xiaoyan sangatlah besar, tetapi kecepatannya tidak melambat sama sekali. Malah sebaliknya, kecepatannya masih lebih tinggi daripada Tianjun. Lalu, pada saat ini, Xian menggunakan kecepatan ekstrim yang memungkinkan Xian bisa mendapatkan kecepatan yang sangat luar biasa. Namun, yang mengejutkan adalah setelah Tianjun menelan pil biru, kekuatannya pun juga meningkat. Dan pada saat ini, meskipun kekuatan keabadian Tianjun juga telah habis, dia tetap memaksakan diri karena bagaimanapun juga, keduanya sudah memasuki tahap pertarungan akhir. Sekarang, Tianjun mengandalkan kekuatan ramuan misteriusnya, dan untuk Xiaoyan sebaliknya, dia bertarung mengandalkan energi dan darah dari avatar Yuan Shen-nya. Itu menunjukkan kedua belah pihak telah mencapai akhir kekuatan terakhir mereka. Jadi, pemenang dari pertarungan ini hanya bisa dilihat dari siapa yang bisa bertahan. Di dalam konfrontasi serangan keduanya, sebenarnya kekuatan Tianjun jelas tidak sebaik Xiaoyan. Ekspresi wajah Tianjun pun semakin menegang saat ini, sehingga dia tiba-tiba menarik diri dan mundur. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan beracun berwarna ungu kehitaman yang diberikan oleh Ming Yao. Kemudian, dia pun langsung melemparkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika Xian bergegas untuk mengejar Tianjun, tiba-tiba energi ungu keluar dari tubuh Tianjun dan itu segera menyebarkan banyak racun. Sial, dia menggunakan racun, gumam Xiaoyan. Sepertinya kamu benar-benar ingin mencari kematian, ucap Tianjun. Pada saat ini, Tianjun meraung dengan keras di kejauhan. Kemudian, dia langsung bergegas ke arah Xiaoyan. Sekarang, tubuh Tianjun terbungkus kabut ungu kehitaman yang tebal. Itu menunjukkan kabut tersebut sangatlah beracun. Sepertinya, aku hanya bisa mengambil resiko ini, gumam Xiaoyan sambil menggertakkan giginya. Kemudian, energi dan darah di tubuhnya pun langsung meledak. Jelas, sosok setinggi 100 kaki secara alami bukanlah batas dari tubuh Yuan Shen-nya saat ini. Jadi, Xian tidak ragu-ragu untuk merubah bentuk tubuhnya, sehingga tubuh Xian mulai membesar lagi dalam sekejap mata. Sekarang, tubuhnya terus membesar hingga beberapa ratusan kaki, bahkan itu telah sampai 1000 kaki. Namun tiba-tiba, tubuh Xian yang sangat besar itu tampak seperti gunung besar, seolah-olah tubuhnya yang sangat besar dapat menutupi langit dan matahari. Tubuhnya bahkan telah mencapai batas perisai cahaya emas. Tetapi, bentuk tubuh Xian tidak berhenti dan masih meningkat pesat. Jika aku melepaskan kekuatan avatar Yuan Shen ini sepenuhnya, aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhnya dengan menggunakan 7 tapak para dewa. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah Xian menggunakan 7 tapak dewa, telapak kaki Xian pun yang seperti gunung tiba-tiba melangkah ke depan. Bahkan, dia mengambil 3 langkah berturut-turut. Lalu segera terdengar ledakan keras di udara. Kemudian, bayangan kaki yang sangat besar pun mengembun di udara. Seolah-olah itu tampak seperti menutupi langit dan matahari. Kenapa dia masih bisa menunjukkan kemampuan bertarung seperti itu? Ucap Tianjun. Pada saat Xian melepaskan 7 tapak dewa, kekuatannya telah mencapai keterampilan bertarung tingkat kuno. Bahkan, itu jauh lebih kuat daripada keterampilan bertarung tingkat kuno biasa. Jadi, pada saat 3 langkah kaki jatuh, itu menyebabkan suara gemuruh yang menggelegar. Dan itu menyebabkan seluruh aula budak Asyura. Meskipun dampak pertarungan ini sangatlah kuat, tetapi tidak ada tanda-tanda kehancuran di seluruh aula budak Asyura. Dan alasan mengapa perisai cahaya emas bisa tetap stabil, itu karena saat mereka sedang bertarung, Yuan terus mengambil tindakan dari waktu ke waktu untuk memperkuat perisai cahaya emas. Sebelumnya, Yuan telah mendengar tentang klan Yuan Shen ini dari beberapa buku kuno. Mereka mahir dalam kekuatan tubuh fisik. Bahkan,
kekuatan para klan Yuan Shen itu dapat menghancurkan dunia dan bintang hanya dengan satu pukulan. Sekarang, tampaknya rumor tersebut memang benar. Melihat serangan gila Xiaoyan, mata indah Yuyan pun sedikit terangkat saat dia melihat tubuh Xiaoyan yang sangat besar. Bahkan, ada keterkejutan di matanya. Karena ini bukan hanya pembesaran bentuk tubuh, malah sebaliknya, tubuh Xiaoyan juga memancarkan kekuatan energi dan darah yang sangat kuat. Bahkan, dengan seiring bertambahnya ukuran tubuh fisik Xiaoyan, energi dan darahnya pun menjadi semakin kuat. Lalu, pada saat yang sama, bayangan kaki yang sangat kokoh juga langsung menyelimuti Tianzun. Namun, tubuh Tianzun juga tiba-tiba meledak dengan cahaya biru. Bahkan, jika tubuhnya meledak sekarang, itu juga mengandung racun yang sangat mematikan. Sayangnya, Tianzun tidak memiliki cara untuk mendekati Xiaoyan saat ini. Segera, terdengarlah ledakan keras di arena pertarungan. Tetapi, di bawah bayangan kaki yang sangat besar, sosok Tianzun pun hampir tidak terlihat sama sekali. Sialan, bagaimana dia bisa begitu kuat? Ucap Tianzun sambil menggertakkan giginya. Saat ini, dia bertarung dengan seluruh kekuatan untuk memblokir 7 tapak Dewa Xiaoyan. Dan pada saat yang sama, di bawah serangan gila Xiaoyan, racun di tubuh Tianzun juga terus menyebar. Sehingga, Tianzun sebenarnya dirugikan dalam situasi saat ini. Karena tidak hanya dia harus menanggung racun mematikan di tubuhnya, dia juga masih harus menghadapi serangan dari Xiaoyan. Aku tidak menyangka aku akan dipaksa menggunakan seluruh kemampuanku seperti ini hari ini. Namun, pertarungan sudah sampai pada titik ini. Jadi, ayo kita lihat siapa yang akan bertahan, teriak Tianzun. Merasakan aura dari tubuh Tianzun, Xiaoyan pun menyipitkan alisnya. Jelas, secara alami Xiaoyan dapat merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Tianzun itu bertujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sialan, sepertinya dia berencana menghancurkan diri. Kabut beracun akan menyebar darinya. Aku khawatir Tianzun ingin menggunakan dirinya sendiri untuk menyebarkan racun ini, sehingga dia dapat meracuniku. Gumam Xiaoyan di dalam hati. Yang mulia Tianzun, apakah kamu takut bahwa aku akan menghancurkanmu, sehingga kamu memikirkan untuk menghancurkan diri sendiri? Teriak Xiaoyan. Tianzun memiliki hati biru yang aneh sebagai kartu andalannya. Jadi, selama Tianzun bisa membunuh Xiaoyan dengan meledakkan dirinya sendiri, dia tidak memiliki keraguan menghancurkan tubuhnya. Karena tidak peduli apapun resikonya. Jika Tianzun meledakkan diri, paling-paling dia hanya mengalami cedera serius atau kekuatannya akan menurun. Karena tubuhnya bisa dibentuk kembali jika hati biru tidak dihancurkan. Ledakan dari Kaisar Keabadian di langkah ke-9 itu akan menjadi hal yang buruk bagi Xiaoyan. Belum lagi, jika tubuh Tianzun meledak, tubuhnya akan menyebabkan racun yang mematikan. Segera, Xiaoyan pun menggerakkan pikirannya lagi. Kemudian, energi dan darah di dalam tubuh Avatar Yuan Shen pun segera melonjak lagi. Suzang, aku sudah bilang hari ini bahwa kamu akan mati, ucap Tianzun yang merong sambil menggertakkan giginya. Situasi kegilaan pun langsung menyebar dan menyapu ke seluruh aula budak Ashura, yang membuat mata indah Yuyan pun menunjukkan ekspresi kebingungan. Lalu segera, dia pun mengangkat. Kemudian, di luar arena pertarungan, perisai dengan warna merah pun muncul. Namun, saat berikutnya, seluruh aula budak Ashura pun tiba-tiba terguncang, karena semua orang dapat melihat bahwa bayangan kaki raksasa yang sangat kokoh itu telah hancur, dan itu membuat ledakan yang sangat keras. Hal ini menyebabkan seluruh arena pun tiba-tiba hancur. Bahkan, kabut darah merah melonjak menyapu seluruh tempat secara bersamaan. Segera, dampak energi ledakan yang sangat mengerikan menyapu dengan gila-gilaan. Seolah-olah itu dapat menelan semua yang ada di arena pertempuran. Bahkan, perisai emas yang melindungi semua orang itu langsung runtuh saat terjadinya tabrakan. Untungnya, Yuyan sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk memperkuat perisai merah di arena. Jika tidak, kekuatan penghancuran diri dari Tianzun itu akan menghancurkan seluruh aula budak Ashura. Apa yang terjadi sekarang? Sungguh kekuatan yang mengerikan, ucap para penonton. Pada saat ini, semua orang yang duduk di kursi penonton pun tercengang. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, kabut darah telah menyebar dari segala arah. Termasuk sosok besar Xiaoyan yang berada di arena pun juga telah ditelan. Sialan, aku tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi barusan, ucap Cincang. Melihat pemandangan itu, Cincang pun tiba-tiba berdiri, matanya bergetar. Kemudian, sebuah tablet giok pun tiba-tiba muncul di tangannya.
Dan itu adalah tablet giok kehidupan yang terhubung dengan segel budak Tianzhu. Jelas, alasan mengapa Jinchang bisa mengendalikan segel budak itu karena melalui tablet kehidupan ini. Tepat ketika Jinchang memperhatikannya, dia segera melihat ke arena pertandingan dengan cara yang tidak terbayangkan. Setelah berita itu tersebar, semua orang pun dikejutkan bahwa ada penghancuran diri dari orang kuat di langkah ke-9. Dan itu baru saja terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tantangan ini... Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah tantangan ini untuk mempertaruhkan nyawa mereka? Ucap para penonton. Pada saat ini, semua orang tidak ada yang mempercayai adegan ini. Bagaimanapun, persaingan di arena pertarungan antara orang kuat, paling-paling itu berakhir dengan menang atau kalah. Faktanya, tidak banyak orang yang tewas di dalam pertempuran tersebut. Bagaimanapun, hanya ada sedikit para budak yang kuat di alam Dewa Iblis yang berani mempertaruhkan nyawa mereka di sini. Jadi, mereka juga tidak ingin budak yang kuat mati di dalam pertempuran. Jika Tianzhu meledakkan diri sendiri, aku khawatir sekarang kedua belah pihak akan mati. Jika demikian, taruhan ini harus dianggap seri. Jadi, seharusnya poin kontribusi akan dikembalikan dan itu tidak akan menjadi masalah. Ucap salah satu penonton. Dasar budak sialan, kamu tidak mendapatkan izin dariku untuk membuat keputusan seperti itu. Ucap Jinchang sambil mengutuk dan menyebarkan auranya dengan ganas. Itu juga menyebabkan banyak orang di sekitarnya terkejut. Namun, Jinchang tidak pernah menyangka bahwa budak Chonggu sebenarnya sangatlah kuat, sehingga dia harus kehilangan budak di langkah ke-9-nya. Pada saat ini, Jinchang menatap Chonggu dengan tajam. Namun, saat dia melihat Chonggu, sebuah tatapan dari sosok lain pun memandangnya dengan dingin. Sehingga, saat matanya terfokus, sebagian besar kemarahan di wajah Jinchang pun segera hilang. Nona Yuyan, ucap Jinchang yang berkata dengan bingung. Meskipun kemarahan di hatinya membara saat ini, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Jadi, dia hanya bisa menekannya sambil melihat Yuyan duduk di sebelah Chonggu. Namun, mata Jinchang tiba-tiba menjadi sangat rumit. Apakah mungkin orang di belakang Chonggu itu sebenarnya adalah Nona Yuyan? Gumam Jinchang yang diam-diam berpikir di dalam hatinya. Karena Yuyan bahkan tidak pergi ke lantai pertama. Malah sebaliknya, dia duduk di samping Chonggu di lantai ketiga. Jadi, dari sudut pandang Jinchang, hal itu sudah jelas. Sebenarnya, Chonggu telah merencanakan ini. Jadi, tidak heran jika budak dewanya begitu kuat. Memikirkan hal ini, Jinchang pun merasa dia dijebak oleh Chonggu. Dan pada saat yang sama, Yuyan pun menarik pandangannya. Kemudian, dia melihat ke arah pertarungan lagi. Namun, mata Yuyan seperti obor. Seolah-olah dia dapat melihat pemandangan di dalam kabut darah. Sehingga sudut mulutnya pun segera terangkat sedikit. Kemudian dia pun berkata perlahan, "Ternyata budak ini memang sangat menarik," ucap Yuyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.